Sejak dulu, fungsi keris agaknya lebih dari sekedar sebagai senjata tradisional. Dalam banyak kebudayaan, keris ialah sumber inspirasi. Terlebih semenjak memasuki sejarah perang kemerdekaan, tak sedikit para pahlawan Indonesia selalu terlihat membawa keris. Bukan sebagai senjata taktis, melainkan lebih sebagai pengiring spiritual perjuangan mereka melawan kekuatan kolonialisme. Sebutlah Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat di abad ke-19, atau masih di abad yang sama Pangeran Diponegoro dari Jawa, dan Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, tak terkecuali I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, dan masih banyak yang lainnya. Sementara dari abad ke-20 yang paling tersohor ialah pemimpin legendaris, Jenderal Besar Sudirman. Bagi Bapak Tentara Indonesia yang berasal dari Banyumas ini, tampak jelas keris bukanlah memang berfungsi sebagai senjata taktis. Sekalipun sepanjang perang gerilya, ia selalu menyengklit keris di baju depannya. Pun demikian dengan adanya peristiwa penting dalam kehidupan terutama pada masyarakat Jawa, yakni tentang pernikahan. Pusaka kali ini identik sekali dengan peristiwa tersebut, yang mana ia selalu menjadi simbol untuk kesetiaan, ketulusan, dan kebersatuan. Sampai-sampai banyak yang meyakini bahwa keris ini merupakan ageman dikhususkan untuk pengasihan. Apakah benar demikian? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya wangun dan otentik. Gayaman Surakarta dengan bahan kayu cendana wangi. Ia dipadukan dengan pendok bunton tata berbahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan terlihat begitu pantes, ndemes, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus kinatah emas Rajah Kalacakra, dapur Panji Temanten, Pamorus Kutah, Tangguh Tuban Sepuh. Mari kita babarkan. Keris Panji Penganten adalah salah satu dapur keris lurus yang cukup langka dan memiliki bentuk yang unik, karena terdapat dua kembang kacang pada bagian gandiknya dengan posisinya itu saling berhadapan, alias yang satu di atas dan yang satunya itu di bawah. Dan bahkan ia dihias dengan kinatah emas yang nampak begitu anggun dan sangat indah. Pada zaman dahulu, untuk peristiwa penting seperti perkawinan, memang dikenal adanya keris Panji Penganten atau sering disebut dengan keris Kanjeng Gelung, di mana pihak yang berkewajiban untuk memberikannya adalah orang tua dari mempelai wanita. Tapi jika pihak mempelai wanita tidak memilikinya, maka pihak keluarga dari mempelai pria yang dianggap memiliki kewajiban untuk memberikan keris sebagai Kanjeng Gelung atau dikenal dengan Cuntuk Ugel. Dalam Jarwo Dosok, nama Panji itu memiliki makna yang begitu tinggi, khususnya tentang nilai ketuhanan. Panji merupakan singkatan dari Mapan Marang Kang Siji, atau dapat diartikan menuju kepada yang satu, artinya menuju kepada Tuhan, yang merupakan sumber atau muara dari kesucian batin dan pikiran manusia. Sedangkan dalam pandangan orang Jawa, pengantin adalah Ratu Sedino, atau menjadi raja sehari. Rumah tangga yang dibangun melalui sebuah ikatan suci perkawinan merupakan kerajaan bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya kelak. Layaknya sebuah kerajaan, maka rumah tangga harus dijaga kedaulatan dan bahkan kehormatannya. Kepemimpinan sang raja tidaklah sendirian, karena harus didukung oleh permaisuri untuk saling mengisi, bukan sekedar dioposisikan sebagai konco wingging. Karena tanpa dukungan permaisuri ataupun istri, seorang raja tidak akan bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Artinya, baik buruknya rumah tangga sangat tergantung pada kepemimpinan suami yang harus didukung oleh istri. Pernikahan itu merupakan salah satu momen yang sangat sakral dalam perjalanan hidup manusia.
Dan setiap orang tentu memiliki tujuan di balik pernikahan yang mereka laksanakan. Tidak hanya menyatukan dua hati saja, akan tetapi ada banyak makna dan tujuan di balik sebuah pernikahan karena ada banyak keberkahan di balik indahnya pernikahan. Ricikan kembang kacang kembar dengan posisi saling berhadapan pada bagian gandik keris panci pengantin merupakan simbol penyatuan hubungan kosmis dari dua pasangan yang dimungkinkan mempunyai sikap yang bertentangan. Harapannya laki-laki dan perempuan dapat menyatu dan bahkan melebur dalam segala perbedaan agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan serta mencapai kesempurnaan hidupnya. Keris dengan dapur panci pengantin itu memang diyakini memiliki angsar untuk keselamatan, kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga, dan memudahkan tercapainya cita-cita. Wallahu a'lam. Pusaka dapur panci pengantin ini di bagian bilahnya terdapat pula Raja Sinarasa emas Kolocokro dengan perkiraan tangguh Tuban sejaman dengan Mataram era Sultan Agung. Wasuan besinya cukup pulen dan jika disentil itu cukup nyaring bunyinya. Seperti ini. Gonjo dan gandiknya itu tersemat kinatah emas lung cempaka yang membuat pusaka ini semakin nampak mewah dan nampak semakin megah. Yang paling istimewa tentu saja pada rajanya itu, di mana permukaan bilah itu terdapat sinerasa emas dengan motif binatang kolo jengking atau yang disebut dengan kolo. Dan di bagian sisi sebelahnya terdapat sinerasa emas berbentuk roda atau lingkaran cakra. Motif raja seperti ini memang dikenal dengan sebutan Kolo Cokro. Dulu lambang Kolo Cokro tersebut adalah lambang pasukan Baladika, merupakan lambang kesatuan pasukan elit dari zaman Majapahit yang sangat terhormat dan sangat disegani. Sedangkan pada zaman Mataram, Kolo Cokro adalah sebagai lambang bendera kebesaran prajurit Jagasura, yakni prajurit kavaleri pembawa meriam. Bahkan ada catatan lain mengenai kesakralan Kolo Cokro ada dalam catatan Bawono, Padma Susastra tahun 1898, di mana ditulis setelah keberhasilan menumpas pemberontakan di Kabupaten Pati, Kanjeng Sultan Agung berkenan memberikan ganjaran atau hadiah dan lambang kepangkatan untuk Putra Sentono serta Pepatih Dalem. Di antaranya diberikan keris Singo Barong atau Manglar Mungo atau tombak Raja Sinarasa emas dengan Kolo Cokro dengan metukan limaran. Raja ini terdapat di dua sisi, yaitu di depan dan di belakangnya, yang merupakan tanda bahwa sang empu membacakan mantra dari Kidung Sastra Pinandati pada saat pembuatannya. Tujuannya agar pusaka memiliki kekuatan yang menangkal malapetaka maupun rencana jahat manusia. Yamaraja Jaramaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi belas kasihan. Yamarani Niramaya, siapa datang bermaksud buruk akan menjauh. Yasilapa Palasia, siapa pembuat lapar akan malah memberi makan. Yamidoro Rodomio, siapa memaksa malah menjadi memberi keleluasaan. Yamidoso Sadomio, siapa pembuat salah berbalik membuat jasa. Yadayuda Dayudaya, siapa memerangi berbalik mengajak damai. Yasiaca Cayasia, siapa membuat celaka berbalik menjadi pembuat sejahtera. Yasihama Mahasia, siapa pembuat rusak berbalik menjadi membangun. Memang banyak sekali misteri yang tersimpan di balik inskripsi atau raja pusaka. Tentu karena beragam maksud dan tujuan dari pembuatan raja itu sendiri. Terlebih raja merupakan bentuk manifestasi masyarakat Nusantara yang mencoba memahami keajaiban alam semesta. Pengharapan, doa, dan mantra kepada Hyang Dumadi ditorehkan dalam bentuk goresan ataupun perlambang pada benda-benda tertentu yang memang dianggap memiliki nilai spiritual lebih. Salah satunya memang pada pusaka. Ada sesuatu yang memang diagungkan, ditinggikan sehingga harus diabadikan. Namun yang pasti,
Semua misteri itu semakin memperkaya makna dan nilai kesejarahan sebuah pusaka yang menantang kita untuk kian memahami, mencintai, sekaligus mempelajari benda pusaka warisan leluhur yang begitu luar biasa ini. Matur nuwun dan salam tutut hati.